Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Widaningsi dari kelas S1 3A. Di sini saya akan melakukan penyuluhan SAP untuk memenuhi mata kuliah yaitu Gadar Kritis 2. Selamat menyaksikan. Satuan acara penyuluhan ini dengan topik konsep mengatasi harapan sembuh pada pasien kritis. Konsep mengatasi harapan sembuh pada pasien kritis. Jika ibu-ibu dan bapak-bapak di sini punya ibu atau saudaranya yang pasien kritis di rumahnya, ibu bisa menerapkan konsep ini. Nah, baik, saya sebelumnya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, saya di sini Perawat Wina. Di sini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya. Perkenalkan, saya Perawat Wina Widaningsi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan atau yang berjudul konsep mengatasi harapan sembuh pada pasien kritis. Sebelumnya saya akan membagikan seperti kayak media ya ibu ya. Nah, ibu bisa buka dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari pengertian ya bu ya, dari definisi. Apa itu pasien kritis? Pasien kritis adalah pasien yang secara fisiologis tidak stabil, mengalami kegagalan multi organ, ketergantungan pada ventilator, dan memerlukan bantuan alat medis yang memadai. Itu menurut Setianingsih 2014. Maksudnya pasien gadar kritis ini, maksudnya itu pasien yang dirawat di ruang ICU. Pasien sakit kritis yang memerlukan pemantauan kontinu dan tindakan segera untuk mencegah timbulnya dekompensasi fisiologis. Pasien yang memerlukan intervensi medis segera oleh tim intervensi care. Atau istilah lain kayak pasien kritis ini tuh memerlukan pengawasan lebih lanjut dari baik dari tim medis, keluarga maupun support yang lainnya gitu. Nah, pasien kritis juga mengalami berbagai perubahan metabolisme termasuk kayak perubahan penggunaan energi tubuh gitu. Terus pasien kritis juga pasien kritis yaitu pasien yang mengalami perubahan baik itu psikologis yang cepat memburuk dan terjadi perubahan fungsi sistem tubuh yang mempengaruhi organ lainnya dan biasanya menyebabkan kematian. Nah, pasien dengan kondisi tersebut membutuhkan perawatan di ruang ICU berdasarkan Depkes RI nomor tahun 2007. Pasien kritis dalam masa perawatan hidupnya tergantung pada monitoring atau alat-alat atau terapi yang berbeda dengan yang ada di ruangan umum. Jadi maksudnya di sini si pasien gadar kritis itu memerlukan kayak alat khusus buat pasien kritis ini gitu. Kayak mungkin kalau misal si pasiennya mau minum, pasti kan menggunakan alat, nggak langsung ke mulutnya secara langsung kan. Misalnya kita menggunakan selang NGT ya kayak gitu itu. Di sini juga ada beberapa masalah yang dapat menyebabkan kondisi kritis pada pasien kritis. Satu kayak cedera kepala, tumor otak, stroke, diabetes, infeksi, kejang, keracunan, obat-obatan dan alkohol. Nah, di sini kita langsung menjelaskan tentang konsep harapan sembuhnya. Nah, satu yaitu konsep spiritual. Konsep spiritual adalah suatu cara untuk menjalani sesuatu yang dapat muncul dari kesadaran terhadap dimensi transenden dengan dicirikan sikap penghormatan terhadap diri sendiri, orang lain, alam, kehidupan, serta sesuatu yang dianggap
sebagai yang tinggi. Maksudnya mungkin di sini kayak lebih ke kita harus percaya bahwa kita bakalan sembuh, dan kita minta kesembuhan itu jangan berharap kepada alat yang tersedia di ruang ICU, tapi kita juga, keluarga pasiennya juga harus berharap minta kesembuhan kepada yang di atas, kayak gitu. Terus spiritual adalah suatu keyakinan hubungan antara manusia dengan yang maha kuasa. Nah, itu maksudnya itu jadi ada ikatan antara manusia dengan yang di atas gitu. Nah, tujuan hidup serta perasaan keterkaitan dengan diri sendiri dengan yang maha tinggi. Masalah yang dialami pasien kritis pun tidak hanya mengenai fisik, sosial, dan konsep harapan sembuh yang kedua, yaitu motivasi, yang artinya sebagai suatu kondisi internal yang dapat membuat seorang untuk bertindak atau mendorong untuk mencapai tujuan tertentu dan tertarik dalam kegiatan tertentu. Menurut Uno, motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang dikasihkan dengan adanya hasrat dan minat melakukan kegiatan atau dorongan dan kebutuhan untuk melakukan kegiatan tersebut. Harapan dan cita-cita, penghormatan atas diri, lingkungan yang baik, dan kegiatan yang menarik. Maksudnya di sini si pasien gadar kritis itu harus diberi motivasi, baik dari perawatnya itu sendiri atau dari keluarganya sendiri. Nah, di sini juga ada unsur-unsur motivasi. 1, kebutuhan. 2, kayak tingkah laku. 3 adalah tujuan. Mungkin cukup sekian penyuluhan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apakah ibu-ibu semua mau ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.